Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Tani. Baik sahabat, video kali ini kami akan mereview tentang budidaya tanaman kacang kedelai yang baik dan benar, tentunya yang sangat menghasilkan. Namun sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Tani. Tanaman kedelai sangat cocok ditanam di lahan terbuka. Di daerah berhawa panas di Indonesia, tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi yang perkiraannya 1,200 meter DPL. Curah hujan berkisar antara 150 sampai 200 mm per bulan dengan lama penyinaran matahari 12 jam per hari dan kelembapan rata-rata RH 60%. pH bagi pertumbuhan kedelai dan bakteri Rhizobium adalah 6,0 sampai 6,8. Jika pH tanah kurang dari 6,0, untuk menaikkan pH dilakukan pengapuran, misalnya dengan kalsit dolomit atau kapur bakar. Pemberian kapur dilakukan sekitar 2 hingga 4 minggu sebelum tanam bersamaan dengan pengolahan lahan. Pemilihan benih. Kualitas benih sangat menentukan kualitas kedelai pula. Oleh karena itu, agar dapat memberikan harus dipilih varietas kedelai yang sesuai dengan kebutuhan maupun beradaptasi dengan kondisi lahan tanam dan memenuhi standar mutu benih yang baik. Sebelum dilakukan kegiatan penanaman, terlebih dulu diberi pupuk dasar. Pupuk yang digunakan berupa TSP sebanyak 75 sampai 200 kg per hektar, KCI 50 sampai 100 kg per hektar, dan urea 50 sampai 60 per hektar. Dosis pupuk disesuaikan dengan anjuran. Pupuk disebarkan secara merata di lahan atau dimasukkan ke dalam lubang di sisi kanan atau kiri lubang. Penanaman. Pada penanaman kedelai, biji atau benih ditanam secara langsung. Lubang tanam dibuat dengan tunggal sedalam 3 cm hingga 4 cm dengan jarak tanam sesuai dengan kondisi lahan. Dalam tiap lubang tanam dimasukkan 2 hingga 3 butir benih, kemudian ditutup dengan tanah tipis. Perawatan atau pemeliharaan. Yang pertama, pemasangan mulsa. Untuk mengurangi penguapan tanah pada lahan tanam, dapat dilakukan pemasangan mulsa berupa mulsa ditebarkan di antara barisan tempat penanaman benih dengan ketebalan antara 3 sampai 5 cm. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman perlu dilakukan yaitu pada 1 minggu setelah penanaman. Tujuan penyulaman yaitu untuk mengganti benih kedelai yang mati atau tidak tumbuh. Penyulaman dilakukan jangan sampai terlambat karena dapat mengakibatkan tingkat pertumbuhan tanaman jauh berbeda. Yang ketiga, pengairan. Pengairan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Tanaman kedelai sangat memerlukan air, sangat berkecambahan 0 hingga 5 hari setelah tanam. Stadium awal vegetatif.
15 hingga 20 hari. Masa pembuangan dan pembentukan biji 35 hingga 65 hari. Pengairan dilakukan jangan sampai tanah terlalu becek atau kekeringan. Yang keempat, penyiangan dan pengemburan. Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar 20 sampai 30 hari. Penyiangan pertama dilakukan bersamaan dengan pemupukan susulan. Penyiangan kedua dilakukan setelah tanaman selesai berbunga. Selain itu, lakukan pula pengemburan tanah. Pengemburan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman. Yang kelima, pemupukan susulan. Pemberian pupuk susulan dilakukan saat tanaman berumur 20 hingga 30 hari. Pemberian pupuk susulan hanya dilakukan pada tanah yang kurang subur. Pupuk yang digunakan berupa urea dengan dosis 50 kg per hektar. Selanjutnya ditutup dengan tanah dan meningkatkan hasil produksi kedelai. Dapat digunakan pula ZPT, zat pengatur tumbuh, dan PPC, pupuk pelengkap cair. Dosis yang digunakan sesuai dengan dosis anjuran. Yang keenam, hama dan penyakit. Hama yang sering menyeram tanaman kedelai adalah ulat jangkal, ulat polong, ulat gerayak, ulat penggulung daun, kepik hijau, kepik polong, lalat kacang, lalat pucuk, kumbang tanah merah dan kuning, serta hama gudang. Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman kedelai yaitu penyakit sapu, kerdil, karat daun, serta busuk Rhizoctonia. Yang keenam yaitu panen kedelai. Pemanenan kedelai ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu varietas dan ketinggian tempat penanaman. Pada daerah dataran tinggi, kedelai siap panen sekitar 10 sampai 20 hari dibandingkan di daerah rendah. Ciri-ciri umum tanaman kedelai siap panen yaitu: 1. Polong berwarna kuning kecoklatan secara merata. 2. Daun sudah banyak yang kering dan rontok. 3. Batang sudah mengering. Setelah dilakukan pemanenan, dilakukan pengumpulan hasil dan pemilihan polong berdasarkan tingkat kemasakannya. Selanjutnya, polong diangkut ke tempat pengeringan. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan bantuan panas matahari. Mungkin video kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.